وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Apakah doa dikatakan ibadah? Tadi kan disebutkan bahwasannya kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya, kita kan juga disebutkan dilarang berdoa kepada selain Allah. Nah, doa tadi apakah ibadah? Maka kata beliau, "Na'am, ad-du'a ibadatun." Doa adalah ibadah. Karena doa adalah ibadah, makanya tidak boleh minta kepada selain Allah. Tidak boleh doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Berdoalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan." Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka dia akan masuk nanti ke dalam neraka jahanam dakhirin, penuh dengan kehinaan. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang-orang yang enggan untuk meminta kepada Allah, enggan untuk berdoa kepada Allah, enggan untuk memurnikan doa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dia akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan dakhirin, dalam keadaan hina. Malas untuk doa kepada Allah, mintanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, nanti dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Doa adalah ibadah. Permasalahan berikutnya, banyak kita jumpai orang-orang yang datang ke kuburan minta berdoa kepada orang yang ada di kuburan tadi. Dia bertawassul. Dia memanggil orang-orang yang sudah mati. Pertanyaannya, hal yasmaul amwat ad-du'a? Apakah orang yang sudah mati tadi bisa mendengarkan doa? Difahami? Nah, faham antum Abdul Qawi? Ini ada orang mati, ada orang dikubur, ditumpuk dengan papan, ditimbun dengan tanah. Ada orang datang ke kuburan tadi, dia minta di kuburan tadi. Pertanyaannya, apakah itu orang yang sudah mati bisa mendengar doa orang yang ada di atas? Hah? Tidak bisa. Ya. Orang yang meminta kepada orang yang mati, dia terjatuh pada dua syirik. Ya. Yang pertama, jatuh pada syirik uluhiyah, dikarenakan dia minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia jatuh pada syirik al-asma wa sifat. Kenapa? Dikarenakan dia menetapkan sifat as-sama, ya, pada orang yang sudah mati tersebut. Yang bisa mendengar dan mengabulkan permohonan hanya Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya tersebut. Orang yang sudah mati tidak bisa mendengar dan mengabulkan permohonan. Maka tatkala ada orang yang minta kepada orang yang sudah mati secara tidak sadar, berarti dia meyakini orang yang sudah mati tadi bisa mendengar. Ini merupakan kemungkaran, syirik dalam al-asma wa sifat. Jawabannya, orang yang sudah mati la yasma'un, tidak bisa mendengarkan doanya antum. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka la tusmi'ul mauta. Sesungguhnya engkau tidak mungkin mampu memperdengarkan doamu, memperdengarkan panggilanmu kepada orang yang sudah mati, tidak mungkin mampu. Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur, serta engkau juga tidak akan mungkin mampu memperdengarkan doa terhadap orang yang ada di alam kubur tersebut. Jelas? Orang yang sudah ada di alam kubur sudah meninggal dunia, tidak mungkin mampu bisa mengabulkan permohonan antum.